warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karmila dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya Emi Apriani dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini kami akan menjelaskan tentang masjid dan dakwah. Masjid adalah bangunan luas, tempat umat Islam beribadah. Ada pula beberapa fungsi masjid. Yang pertama untuk dakwah, dan yang kedua untuk pendidikan atau penyebaran ilmu agama. Yang ketiga bermusyawarah. Mengapa masyarakat lebih memilih bermusyawarah di masjid? Karena jika kita bermusyawarah di dalam masjid akan lebih tenang dan juga tidak akan menimbulkan perdebatan sosial. Yang keempat yaitu sebagai akad nikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak pasangan yang memilih akadnya di masjid karena kesucian tempatnya. Kelima yaitu tempat perlindungan dari bencana ketika musibah datang, karena masjid bangunannya lebih kokoh dari bangunan yang lain. Peran masjid sebagai tempat kebudayaan Islam meliputi setiap bidang kehidupan, dan ia mencerminkan cara kehidupan Islam. Jadi, kita harus bisa memahami budaya yang ada dalam agama kita, dan jangan terlalu larut dalam budaya barat yang hanya membawa kita ke dalam kesesatan. Ruang lingkup masjid yang pertama yaitu manajemen bangunan. Adalah proses mencapai kemakmuran masjid yang dilakukan oleh pemimpin pengurus masjid bersama staf jamaahnya melalui berbagai aktivitas yang positif. Contoh kecil seperti gotong royong membangun masjid atau membersihkan masjid. Kedua yaitu kepengurusan. Kepengurusan dalam keuangan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan-pengarahan pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang sedang dibimbing. Pertama, pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu dakwatun yang artinya ajakan. Adapun menurut istilah, dakwah adalah yang bersifat mengajak, menyeru, dan memanggil orang untuk taat dan beriman kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kedua adalah peran dakwah. Dari visi LD2 menjadi organisasi yang mampu mewujudkan manusia tekun beribadah kepada Allah, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras, serta kerjasama yang baik. Ya, fungsi dakwah. Fungsi dakwah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menyampaikan suatu informasi kepada objek yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi tabyin, fungsi yang disyariatkan atau dikonsep yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, fungsi tabsyir, tabsyir dan tanjil yang berfungsi memberikan berita gembira bagi para audien atau sebaliknya tentang ancaman yang akan menimpa. Yang keempat, sebagai petunjuk agar Islam menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan. Yang kelima, menjaga orsinil, salah satu pesan dakwah dari zaman Nabi Rasulullah SAW. Yang keenam, mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk umat Islam atau umat di seluruh dunia. 4. Ruang lingkup dakwah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, materi dakwah. Materi dakwah meliputi bidang akidah, syariah, ibadah dan muamalah, serta akhlak. Yang kedua, subjek dakwah atau dai, yaitu orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Yang ketiga, objek dakwah atau disebut juga dengan mad'u, yaitu masyarakat yang aktif mendengarkan dakwah yang diajak ke jalan Allah. Yang keempat, metode dakwah yaitu thariqat ad-dakwah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama metode bil hikmah, yang kedua metode mau'idhah hasanah, yang ketiga metode mujadalah. Yang kelima, media dakwah atau wasilah ad-dakwah, yaitu alat untuk mempermudah dakwah. Yang keenam, tujuan dakwah atau maqasid ad-dakwah. Dibagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Yang
kelima adalah manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah aktivitas dakwah yang dikelola oleh prinsip-prinsip manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 6 adalah macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan seseorang kepada satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua, dakwah amah, yaitu yang dilakukan seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada banyak orang dengan maksud menanamkan pengaruh pada mereka. Yang ketiga, dakwah bil lisan, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Yang keempat, dakwah bil hal, yaitu penyampaian dengan mengedepankan perbuatan. Yang kelima, yaitu dakwah bitadwin, yaitu melalui tulisan baik kitab, buku, internet, atau pesan yang mengandung dakwah. Yang keenam, dakwah bil hikmah, dengan cara arif bijaksana, contohnya melakukan pendekatan sehingga pihak objek mampu melaksanakan dakwah atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau konflik.